Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehat, dan tentu diberikan keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya angkat judul Bapak Ibu, informasi berikutnya yaitu ini nah, dua kategori tenaga honorer ini menjadi prioritas ya ASN melalui jalur khusus. Dua kategori tenaga honorer ini prioritas ya menjadi ASN melalui jalur khusus. Nah, Bapak Ibu penasaran ya tentunya kategori mana saja yang masuk dalam prioritas atau jalur khusus apa yang dimaksud ya untuk tenaga honorer ini. Baik, saya bacakan informasinya Bapak Ibu. Nah, ini dari News ID ya Bapak Ibu informasinya. Pertama ya kita bacakan dulu. Sampai saat ini, kejelasan nasib tenaga honorer ke depannya bakal seperti apa masih terus dipertanyakan. Beredarnya kabar penghapusan tenaga honorer mulai 28 November 2008 menjadikan nasib honorer semakin di ujung tanduk. Hal ini tentu membuat para honorer ketar-ketir, apalagi honorer di Indonesia terbilang cukup banyak dan tak bisa begitu saja dihapuskan. Betul sekali. Jangan dihapuskan, tetapi betul-betul diangkat, ya, dipertahankan. Ya. Kalau honorer benar dihapus, maka nantinya akan semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Betul sekali. Jadi tidak hanya yang dikorbankan, tidak hanya pekerjanya, tidak hanya tenaga honorer yang bersangkutan, tapi ingat keluarganya juga akan kena imbas apabila ini benar-benar akan dihapus oleh pemerintah. Jadi mudah-mudahan terkait dengan tenaga honorer ini menjadi perhatian serius ya pemerintah agar nasibnya ke depan betul-betul diperhatikan dan segera ditentukan nasibnya begitu Bapak Ibu. Oke, kita bacakan dulu ya beritanya. Tak hanya itu, sejumlah instansi pemerintah juga akan banyak kekurangan pegawainya. Betul, sekarang saja sudah kurang. Sekarang saja sudah kurang. Banyak yang pensiun, kemudian tidak ada pengangkatan. Mau bagaimana ini? Jadi apalagi kalau dihapuskan. Nanti imbasnya kepada pelayanan publik yang tidak maksimal tentunya. Oleh karena itu, tentu persoalan honorer ini harus didalami lebih lanjut agar segera ditemukan titik terang yang tidak merugikan banyak pihak. Betul sekali. Hingga saat ini pemerintah juga masih terus berupaya mencari jalan tengah terbaik ya, mencari jalan tengah terbaik dari masalah penghapusan tenaga honorer. Segera dicarikan solusinya. Diangkat yang memenuhi syarat segera diangkat. Sekali lagi segera diangkat jadi PNS ya oleh pemerintah. Dan ini adalah tanggung jawab pemerintah ya. Jadi supaya betul-betul tenaga honorer ini jelas statusnya begitu. Nah, salah satunya ada kabar bahagia dari Menpan RB yang telah memutuskan untuk memberi kesempatan bagi dua kategori honor ini agar diangkat menjadi ASN pada tahun 2023. Oke, coba siapa lagi ya? Oke, sebelum lanjut. Nah, seperti yang telah disampaikan bahwa pada tahun 2023 akan segera dibuka seleksi penerimaan CASN, calon ASN ya, baik untuk CPNS maupun P3K. Kemudian Anas menjelaskan bahwa pengadaan CASN 2023 sesuai dengan arah kebijakan pemerintah untuk fokus ya pada pelayanan dasar. Dalam rapat koordinasi bersama Advokasi dan menteri terkait, Menpan RB Abdullah Azwar Anas pernah menyampaikan bahwa ada dua kategori prioritas untuk seleksi CASN tahun 2023. Dua kategori honorer prioritas CSN 2023 yang dimaksud tersebut yaitu guru dan tenaga kesehatan. Alhamdulillah. Jadi ada dua kategori yaitu tenaga kesehatan dan guru yang akan mendapat prioritas ya untuk CASN di tahun 2023. Nah, jadi kategori honorer guru dan tenaga kesehatan akan menjadi prioritas dalam seleksi CASN 2023 sehingga tidak perlu khawatir lagi. Nah, ini pertanyaannya akan lulus semua apa enggak nih gitu ya. Jadi jangan sampai prioritas betul prioritas tetapi ketika mengikuti seleksi CASN justru tidak semua diangkat. Ya, tidak semua lulus maksudnya. Ini kan kasihan juga.
Nah, pasalnya tenaga honorer yang banyak dibutuhkan saat ini ialah guru dan tenaga kesehatan terutama di daerah. Kebutuhan akan keduanya sangat urgent sehingga dapat dipastikan bahwa kedua kategori tersebut selamat dari penghapusan. Alhamdulillah. Yang pertama paling tidak aman ya, tidak dihapus gitu, paling tidak gitu. Tetapi harus mengikuti seleksi lagi nih kayaknya untuk mengikuti seleksi CASN. Masalahnya itu ada jaminan lulus semua nggak? Kan gitu. Kan kalau tidak lulus semua nanti bau bagaimana nanti ke depannya yang tidak lulus itu begitu ya. Saya pikir setuju barangkali teman-teman kalau memang kalaupun ada seleksi hanya seleksi administrasi ya, bukan seleksi ujian gitu ya. Ini saya pikir lebih adil ya ketimbang tadi seleksi secara ya apa namanya terbuka begitu. Tapi mudah-mudahan tidak terbuka. Seleksinya seleksi khusus untuk apa namanya honorer saja. Tidak dicampur dengan umum ya maksudnya. Itu kan mungkin itu juga solusi. Tapi langkah baiknya saya pikir apa ya setuju barangkali kalau hanya untuk seleksi administrasi ya tidak seleksi akademik maksudnya begitu. Ini udah kan lebih fair. Ya, udah. Ya oke kita lanjutkan. Begitu juga masih banyak lembaga pendidikan yang membutuhkan tenaga pendidik. Ya, apalagi tenaga pendidikan sekarang. Bayangkan di daerah Bapak Ibu itu tidak sedikit ya. Apa namanya gurunya hanya ada 2, ada 3 gitu ya. Bahkan ada satu yang PNS-nya yaitu kepala sekolah, lainnya honorer. Ya, itu tidak sedikit tuh, banyak jumlahnya. Yang PNS-nya hanya kepala sekolahnya saja. Kemudian guru-gurunya ya ini di sekolah itu non ASN atau honorer semua. Coba kalau dihapus, bagaimana pelayanan terhadap proses pembelajaran? Nah, ini jadi bahan pertimbangan. Banyak sekali jumlahnya itu. Ya. Nah, oleh karena itu penyebaran tenaga honorer guru dan nakes belum merata di seluruh Indonesia. Jadi Permen RB hingga pemerintah pusat dan daerah saat ini sedang mencatat kebutuhan formasi P3K maupun CPNS tahun 2023. Nah, kemungkinan ya maaf Kemenpan RB bekerja sama dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Kesehatan dalam rapat panitia seleksi nasional tahun 2023. Di dalam rapat Panselnas ini disebutkan kuota P3K untuk guru sebanyak 580.202 orang. Sementara untuk kuota tenaga kesehatan sebanyak 327.542 orang. Nah, kemungkinan besar untuk kedua kategori honorer tersebut akan diprioritaskan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bukan kemungkinan, tapi harus diprioritaskan ya. Begitu. Oke, itu saja Bapak Ibu informasi yang dapat admin bagikan terkait dengan tenaga honorer yang 2 kategori ini ya. Ya, paling tidak selamat untuk dari penghapusan ya untuk guru dan tenaga honorer. Ya, tapi kalau memang nantinya Bapak Ibu apa namanya pengangkatannya itu hanya berdasarkan tes akademik, saya pikir nanti akan terjadi ketidakadilan, banyak ketimpangan. Jadi nanti guru-guru yang sudah tua, yang sudah lama maksudnya mengabdi kalah ya sama guru-guru yang masih muda. Untuk itu alangkah bagusnya kalau admin usulkan itu bagaimana ya tes administrasi yang lebih pas gitu ya, tes administrasi saja. Jadi nanti biar kelihatan di klasifikasi mana yang lama, mana yang sudah yang baru sebentar, kemudian mana yang muda, mana yang tua gitu ya. Kemudian ya dari masa kerja ya pengangkatan itu kan lebih adil gitu ya. Kasihan. Bahkan banyak yang usianya hampir 50, 60 ya yang teman-teman yang masih statusnya honorer di daerah-daerah. Itu saja informasi yang dapat dibagikan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.